Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa itulah manusia akan meraih keselamatan yang sebenarnya dalam kehidupan, yaitu kehidupan di dunia yang sementara sekarang ini dan kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Di umur dunia yang sudah semakin tua ini, kita rasakan banyak sebagian manusia yang mementingkan harta. Kebanyakan sebagian dari kita saat ini lebih mementingkan jumlah harta yang dimiliki dibanding keberkahan harta itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, atau 1 tambah 1 bisa jadi 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki tidak akan tertukar karena Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Quran surah Al-Imran ayat 37. Segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak akan lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang dimiliki. Perlu kita sadari, rezeki harta adalah wasilah untuk kita beribadah dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, tugas utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Di antara wujud kita bersyukur adalah dengan bersedekah, berbagi rezeki kepada orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa dengan memberi kepada orang lain harta kita akan berkurang. Tidak,
Tidak sama sekali, malah sebaliknya. Ketika kita memberi, pada hakikatnya kita menerima. Dengan memberi, apa yang kita miliki pun akan semakin berkah dan semakin mendekatkan kita kepada yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum masih dalam suasana kita di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini, khususnya kita yang setelah merayakan hari raya Idul Adha kemarin, maka wujud syukur dan pendekatan diri kepada Allah melalui berbagi rezeki yang diwujudkan dalam ibadah kurban. Apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata, berkurban bisa sangat besar manfaatnya bagi yang menerima. Dengan berkurban akan mampu menggembirakan orang-orang yang memerlukan, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqin." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Sekali lagi, kurban yang sudah kita selenggarakan bisa menjadi salah satu ujian bagi kita umat Islam. Apakah kita memiliki kepedulian kepada yang memerlukan? Juga dapat sebagai ukuran seberapa besar kepercayaan dalam menjalankan perintah agama. Apakah sungguh-sungguh atau justru malas dalam melaksanakannya? Dengan demikian, banyak hal yang telah Allah berikan kepada kita. Bakti rasa syukur kita dengan melaksanakan perintah Allah, khususnya dengan mengeluarkan kurban. Tidak perlu bertanya apa yang akan kita terima dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, melainkan semata kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, kambing, sapi, kerbau maupun lainnya, sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalankannya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban saja kita terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk salat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tidak mampu melaksanakannya, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak kelalaian-kelalaian yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian petunjuknya sehingga kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia yang sementara ini, dan kita berjalan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya, bukan jalan yang sesat menyesatkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد
محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.